Halo sahabat militer, kita ketahui bersama Satuan Pasukan TNI dan Polri merupakan satuan abdi negara yang bekerja untuk pemerintah, membela negara dalam pertahanan dan keamanan. Kedua satuan ini harus memikul tanggung jawab untuk melindungi negara dari segala bentuk ancaman. Sebagai satuan yang memegang peranan yang sama, yakni menjaga keamanan dan stabilitas pertahanan negara, tentu keduanya digenjreng dengan latihan-latihan khusus yang akan menguras mental dan fisik guys. Nah, berikut beberapa latihan satuan elit TNI versus Polri yang Mimin rangkum dari sumber-sumber terpercaya. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Teknologi Militer. Latihan sebagai tawanan. Salah satu tahapan paling menakutkan dalam latihan pasukan elit TNI adalah camp tawanan. Hampir semua pasukan elit memiliki tradisi masing-masing soal camp ini. Di camp ini mereka diibaratkan ditangkap oleh pihak musuh yang diperankan oleh para pelatih. Berbagai siksaan pun harus diterima mulai dari dipukuli, ditendang, hingga disetrum. Para pasukan pun benar-benar diperlakukan seperti musuh yang ditangkap. Latihan ini benar-benar menguras fisik dan stamina habis-habisan. Bahkan tak jarang tentara yang bertubuh besar sampai menangis dan meminta ampun saking beratnya siksaan tersebut guys. Selanjutnya bernafas dalam air. Latihan yang satu ini berasal dari Satuan Pasukan Peleton Intai Tempur atau Tontaipur yang punya kemampuan bernafas dalam air. Namanya juga pasukan intai tempur guys. Tentu harus memiliki latihan mendasar yang nantinya dipergunakan untuk mengintai. Latihan ini dilakukan dengan berbekal sebuah bulu bambu. Mereka bisa tahan 2 jam dalam air. Dengan begitu, jika musuh melihat dari atas, maka tak akan ketahuan ada Tontaipur yang sedang bersembunyi dalam air guys. Dengan gerakan senyap, para prajurit ini pun akan melakukan serangan mendadak ke pertahanan musuh. Dan para prajurit ini pun dapat bergerak jauh ke daerah musuh untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya, minum darah ular kobra. Dalam materi pasukan elit, ada yang dikenal dengan jungle survival atau bertahan hidup di hutan. Mereka harus makan apa saja demi mempertahankan hidup. Salah satu yang menjadi menu ekstrim mereka saat melakukan survival adalah ular kobra yang dapat dengan mudah ditemukan di hutan tropis. Mereka pun meminum darah dan memakan daging ular kobra tersebut. Hal ini dipercaya bisa menambah kekuatan dan membuat tubuh agar kebal terhadap bisa ular. Caranya, kepala ular dipotong, kemudian darahnya diminum dan dagingnya dibakar. Wah, ngeri juga ya guys. Jalan kaki ratusan kilometer. Dalam latihan pasukan komando, ada tahapan long march atau perjalanan jauh ratusan kilometer. Tak cuma jalan kaki saja, mereka harus siap menerima serangan dari para pelatih. Kopassus TNI Angkatan Darat melakukan long march dari Batu Jajar, Kabupaten Bandung ke Pantai Cilacap, Jawa Tengah. Sementara Paskas TNI Angkatan Udara berjalan dari Margahayu, Bandung ke Pamempek di Garut Selatan. Begitu sampai di tujuan, bukan berarti bisa santai-santai, materi terberat medan rawa laut siap menguras fisik mereka habis-habisan. Selanjutnya latihan perang. Jika tadi kita telah membahas beberapa latihan yang menguras mental dan fisik para personil dari Satuan TNI, kini kita beralih ke Satuan Polri nih guys. Yap, latihan yang satu ini berasal dari Satuan Korps Brimob Polri yang merupakan unit tertua yang ada dalam organisasi Polri. Pada latihan ini, para polisi terlihat membawa tas dan senjata laras panjang.
Cara latihannya, mereka harus berlari di jalan setapak sawah dengan cepat. Sementara itu, pelatih dari atas tebing akan menyemburkan tembakan tanpa ampun. Nah, deru dari tembakan ini pun terus melaju, mengikuti arah para polisi muda itu berlari, guys. Wah, kebayang gak tuh guys, gimana deg-degannya? Namun, pada dasarnya latihan ini bertujuan untuk melatih keberanian mereka dalam medan perang. Lengkingan peluru yang melesat akan membuat mereka lebih sigap dalam menghindari serangan lawan. Selanjutnya, perjinakan bom. Petugas mensimulasikan dua skenario di mana mereka berlatih menangani orang yang dilapor mencurigakan dan mereka berlatih untuk menjinakkan bom yang diletakkan oleh pelaku teror. Latihan ini biasanya dilakukan oleh Satuan Gegana Mabes Polri yang merupakan satuan yang bertugas untuk menanggulangi terorisme, penjinakan bom, intelijen, anti-anarkis, hingga penanganan KBR. Salah satu latihan ini pernah dilakukan di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di mana latihan ini berlangsung dengan baik dan dihadiri oleh Brimob Kelapa II Mabes Polri bersama Polsek Cilandak dan Polsek Kebayoran Lama. Latihan simulasi ini tentu bertujuan untuk antisipasi terorisme. Selanjutnya, latihan menyelam. Salah satu kemampuan yang wajib dimiliki personil Brimob khususnya tim SAR, yakni kemampuan menyelam baik itu di sungai maupun di laut. Latihan ini bertujuan agar anggota Brimob, khususnya Yonsi Pelopor, menguasai materi ini untuk menunjang keberhasilan tugas terkait operasi kemanusiaan pencarian dan penyelamatan korban tenggelam atau SAR sebagai wujud bakti Brimob untuk masyarakat. Yang terakhir, latihan terjun payung. Satuan dari Polri, yakni Korps Brimob dan Brimob Polda, tidak hanya dilatih untuk jago di darat saja nih guys. Namun mereka juga digenjreng untuk kuat di udara dan laut. Nah, salah satu contoh latihan darat mereka, yakni free fall atau terjun payung. Dalam latihan ini, personil diangkut melalui pesawat dan dipersiapkan untuk terjun satu persatu. Pada latihan ini, personil diminta untuk terjun ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Latihan ini bertujuan untuk melatih kemampuan personil Brimob dalam bidang terjun guna pelaksanaan tugas di lapangan. Seperti halnya pendaratan pasukan di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh pesawat terbang maupun helikopter. Itulah beberapa latihan pasukan elit TNI versus Polri. Kerasnya latihan kedua satuan ini baru beberapa dari banyaknya latihan kedua satuan ini nih guys. Tentu saja dari satuan masing-masing tak ingin jika semua pelatihan diketahui banyak orang. Karena tugas operasi kedua satuan ini juga cukup banyak yang dirahasiakan guys. Nah, jika kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Like dan share juga video ini. Thanks for watching.